Dan sebenarnya ada yang lebih penting dari itu, teman-teman. Untuk mengetahui cara untuk mengatasi peristiwa pada saat itu memang penting, ya, kita harus tahu juga memang. Cuman yang harus kita pikirkan yaitu adalah gimana caranya agar tidak terulang kembali sensasi yang seperti itu. Itu yang harusnya kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Akhir-akhir ini saya menyimak ada lumayan banyak di antara teman-teman kita yang mengalami tiba-tiba terbangun di malam hari, nafas hengap, disertai keringat dingin, disertai jantung berdebar-debar, dan juga beberapa saat tidak bisa mengambil nafas, dan seakan ngeblank. Itu juga adalah sensasi yang beberapa kali saya mengalaminya. Dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami sensasi yang seperti itu, atau bahkan teman-teman sekarang ini juga mengalami peristiwa sensasi yang semacam itu. Tiba-tiba terbangun di malam hari dan tersedak seakan-akan tidak bisa bernafas beberapa saat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang itu dan juga akan membahas tentang solusinya. Dan tentunya berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah saya mengalaminya sendiri dan juga sebatas pemahaman yang saya ketahui saja. Bukan yang paling benar, bukan. Gini, kenapa para penderita gangguan asam lambung bisa mengalami tiba-tiba terbangun di malam hari dan seakan tidak bisa bernafas, disertai keringat dingin dan juga dada berdebar-debar? Itu adalah karena asam lambung naik, bukan serangan panik ataupun panic attack, bukan. Karena ada dari teman-teman kita yang mengira bahwa itu adalah serangan panik ataupun panic attack. Bukan, itu adalah asam lambung naik. Ada juga dari teman-teman kita yang mengira bahwa itu adalah anxiety ataupun cemas. Bukan, itu adalah asam lambung naik. Kenapa itu bukan serangan panik? Ya karena sebelumnya itu kita tidak memikirkan apapun. Sebelumnya kita tidak mencemaskan, tidak mempanikkan ataupun tidak menakutkan sesuatu apapun. Karena memang kita pada saat itu tidur dan istirahat. Kita tidak memikirkan apa-apa. Dan serangan panik tidak bisa terbentuk ketika kita tidak memfokuskan atau tidak memikirkan atau tidak mentakutkan, mencemaskan sesuatu apapun. Serangan panik tidak bisa muncul. Jadi itu adalah asam lambung naik. Dan sebenarnya urut-urutannya gini, ketika asam lambung naik itu membuat kita tidak bisa bernafas beberapa saat seakan-akan, dan itu membuat kita terbangun. Setelah terbangun, kita merasakan sensasi peristiwa yang mengerikan itu, maka cemas ataupun panik hadir ataupun muncul. Dan ketika cemas ataupun panik muncul, itu membuat kita setelahnya tidak bisa tidur. Kenapa? Ya karena kita takut memikirkan itu. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa asam lambung bisa naik pada saat kita tidur? Ada beberapa hal yang membuat asam lambung naik pada saat kita tidur. Kalau menurut saya yang pertama adalah karena kita kecapean di siang harinya. Itu sangat bisa membuat asam lambung naik pada saat kita tidur. Yang berikutnya adalah karena kita salah makan di siang harinya ataupun di sore harinya. Itu juga sangat bisa membuat asam lambung naik. Yang berikutnya karena kita kelaparan. Itu juga sangat bisa membuat asam lambung naik. Yang berikutnya adalah posisi tidurnya hanya dengan menggunakan satu bantal. Itu sangat bisa membuat asam lambung naik. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan pada saat mengalami peristiwa sensasi seperti itu? Yang pertama, kalau menurut saya adalah harus tetap tenang. Yang pertama saya tetap menyarankan untuk tenang, teman-teman. Karena tenang itu menurut saya adalah sangat kunci sekali. Jadi harus tetap tenang yang pertama. Karena mau nggak tenang kayak gimana pun juga peristiwanya akan tetap berlangsung pada saat itu. Jadi yang pertama tenang. Yang berikutnya teman-teman bisa menghirup minyak aromaterapi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memecah fokus atau mengalihkan fokus kita. Agar supaya kita tidak mencemaskan sensasi itu, tidak mempanikkan atau tidak mentakutkan sensasi yang lumayan mengerikan itu. Jadi kita bisa menghirup minyak aromaterapi. Dan juga minyak aromaterapi itu bisa kita oleskan ke perut kita atau ke badan kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat kondisi kita bisa lebih nyaman atau membantu tubuh kita itu bisa merasakan kenyamanan. Yang berikutnya adalah kita bisa meminum air hangat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk bisa meredakan asam lambung naik. Dan juga untuk bisa membuat atau membantu kita lebih tenang, yaitu meminum air hangat. Yang berikutnya bagi teman-teman yang asam lambung naik gara-gara kelaparan, teman-teman harusnya makan. Tapi tentunya setelah makan tidak boleh langsung tidur. Dan yang selanjutnya bagi teman-teman yang sudah terbiasa meminum obat, teman-teman bisa menggunakan, kalau setahu saya adalah antasida. Saya tidak pernah menggunakan obat-obatan, cuman yang saya simak, yang saya ketahui adalah antasida. Jadi teman-teman bisa meminum itu. Dan sebenarnya ada yang lebih penting dari itu, teman-teman.
Untuk mengetahui cara untuk mengatasi peristiwa pada saat itu memang penting, ya kita harus tahu juga memang. Cuman yang harus kita pikirkan yaitu adalah gimana caranya agar tidak terulang kembali sensasi yang seperti itu. Itu yang harusnya kita pikirkan. Dan caranya tentu saja balik-balik lagi kita harus menyembuhkan gangguan asam lambung yang kita alami ini. Caranya bagaimana? Ya balik-balik lagi kita harus menerapkan 3P dengan benar. Saya kira itu. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.